Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua atau Bapak Ibu guru semuanya. Ini kali kedua saya membuat jurnal pembelajaran. Jadi setelah saya menyelesaikan jurnal pembelajaran yang pertama kemarin, saya membuat jurnal pembelajaran untuk modul yang kedua. Nah, judulnya adalah pembelajaran sosial emosional. Menerapkan pemahaman terkait pembelajaran sosial emosional dalam kehidupan. Nah, formatnya masih sama seperti kemarin, tinggal saya ubah modul berapa dengan judul apa, gitu aja. Masih sama seperti yang modul 1. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Jurnal pembelajaran modul 2 ini saya ambil yang topik ini ya, menerapkan pemahaman terkait pembelajaran sosial emosional dalam kehidupan. Nah, di sini mungkin konsepnya berbeda dengan modul yang pertama. Jadi saya ambil latar belakangnya. Latar belakangnya ini saya isi dengan materi-materi yang ada di PMM. Jadi videonya, terus materi yang ada di situ saya masukkan di sini. Jadi dalam pemahaman sebagian masyarakat kita, pendidikan identik dengan kemampuan akademik saja. Sehingga standar kepuasan orang tua adalah nilai akademik saja. Dalam hal ini terlihat pada saat pembagian rapor peserta didik. Orang tua fokus terhadap penilaian pengetahuan dan keterampilan saja. Melalui kurikulum Merdeka, sekarang ada proyek P5. Jadi P5 ini di dalam rapot ada dan itu diisi 1 tahun sekali ya. Oke. Nah, ini ada penjelasan tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, PSE ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat, tujuan pribadi dan tujuan bersama, penuh kepedulian dan bertanggung jawab. Nah, itulah kenapa pembelajaran sosial emosional itu sangat penting. Ya. Lalu, ini ada yang lebih singkat lagi. Pembelajaran sosial emosional itu proses belajar yang berkaitan dengan pengembangan diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Nah, di sini ada aspek-aspek yang meliputi keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, menurut CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama yaitu kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua manajemen diri atau self-management. Yang ketiga kesadaran sosial atau social awareness. Yang keempat keterampilan sosial atau relationship skill. Yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Lalu ada pertanyaan, mengapa pembelajaran sosial emosional itu penting? Nah, pembelajaran sosial emosional itu penting karena membantu individu dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Pertanyaan berikutnya, apa dan bagaimana menerapkan pemahaman pembelajaran sosial emosional? Nah, di sini ada beberapa strategi ya.
Nah, sekolah bisa melakukan kegiatan yang fokus pada pengembangan pembelajaran sosial emosional serta menciptakan lingkungan belajar yang tepat. Kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dapat memberikan contoh positif kepada peserta didik dalam interaksi sosial dan mengelola emosi. Lalu ada pelatihan guru mengenai pembelajaran sosial emosional, sehingga guru mempunyai pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pembelajaran sosial emosional baik secara eksplisit maupun secara terintegrasi dalam perangkat pembelajaran sehingga mereka bisa membimbing peserta didik dengan efektif. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah? Nah, di sini ada pengertian well-being. Ya, ini artinya well-being itu adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia atau adanya kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, menurut Konu dan Rimpela tahun 2020 ada 4 dimensi well-being. Yang pertama adalah having atau kondisi situasi sekolah. Lalu yang kedua adalah loving, mengarah pada hubungan sosial. Yang ketiga being atau pemenuhan diri. Yang keempat adalah health atau kesehatan peserta didik atau guru secara umum. Jadi, jika direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, well-being itu merupakan kondisi seseorang saat dia dapat bersikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Bisa mengambil keputusan sendiri, mengatur tingkah lakunya, memenuhi kebutuhan diri dengan baik, berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri demi meraih tujuan hidup sehingga hidup mereka lebih bermakna. Lalu di sini ada refleksi pengalaman bermakna. Ini untuk saya setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa materi tentang pembelajaran sosial emosional itu penting sebagai upaya meningkatkan keterampilan sosial emosional dalam pengembangan diri dan profesionalitas seorang guru, serta dalam upaya menguatkan karakter profil pelajar Pancasila peserta didik melalui proses pembelajaran. Keterampilan sosial emosional juga mempunyai dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari dalam mempengaruhi perspektif dan pemahaman saya, dan juga pertumbuhan pribadi saya, baik di dalam kegiatan proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Pembelajaran berbasis sosial emosional pada peserta didik juga akan melahirkan kemampuan beradaptasi, baik secara kognitif maupun sosial. Nah, pengalaman saya saat menerapkan kompetensi dan keterampilan sosial emosional, saya merasakan memiliki kompetensi baru yang belum saya miliki sebelumnya. Kompetensi ini saya terapkan secara kolaboratif kepada seluruh peserta didik, kepada pendidik atau teman sejawat saya, dan tenaga kependidikan di sekolah. Dengan demikian, saya bisa merancang pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan konsisten, mulai pembukaan, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, dan berpusat kepada peserta didik atau student center. Dan kegiatan penutup dengan menanamkan rasa keyakinan dan percaya diri kepada peserta didik. Nah, kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu misalnya ya, karena kebetulan saya mengajar di kelas 2, maka ini adalah contoh pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan. Yang pertama, belajar mengidentifikasi 6 rasa ya. Jadi ada terkejut, marah, senang, sedih, takut, dan kecewa. Lalu mengajarkan teknik stop, teknik menghitung sampai 10 saat marah. Lalu melakukan aktivitas refleksi diri, melakukan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif, melakukan permainan peran. Sebagai guru, kita akan menjadi teladan baik
bagi peserta didik. Peserta didik akan mengamati dan belajar ketika orang dewasa menunjukkan emosi. Berupaya mencapai tujuan, merespon orang lain, mengambil perspektif yang berbeda, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ketika orang dewasa atau dalam konteks ini kita, ya, yang notabene sebagai guru, harus mencontohkan keterampilan sosial dan emosional yang kuat pada peserta didik. Nah, kita sebagai guru harus berusaha untuk menjadi teladan yang baik. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Ini ada beberapa ya. Yang pertama ini pada saat siswa melakukan kegiatan P5. Jadi anak-anak ini membuat kolase dari kertas origami. Nah, yang kedua ini peserta didik menunjukkan perasaan senang tukar kado dengan teman sekelasnya. Gambar berikutnya menyebarkan pemahaman pembelajaran sosial emosional dengan teman sejawat. Lalu ada kegiatan lomba untuk melatih kerjasama dengan teman. Lalu ada ini menerapkan salam senyum sapa. Jadi ini dilaksanakan setiap hari ketika pagi hari dan siang hari ketika pergi dan pulang sekolah. Berikut adalah umpan balik ya. Di sini ada umpan balik dari teman-teman saya dan juga siswa saya kelas 2. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.